Halo Sobat Inspiratif Salmansa, selamat datang kembali di Satika Podcast SMA Negeri 1 Genteng. Ruang inspiratif tempat kita berbagi cerita, motivasi, dan pengalaman yang luar biasa dari keluarga besar SMA Negeri 1 Genteng. Nah, pada episode kali ini akan sangat spesial dan sangat luar biasa karena kita akan mengangkat kisah inspiratif dari alumni SMA Negeri 1 Genteng yang berhasil melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada. Nah, sudah hadir nih bersama kami kakak-kakak alumni yang Masya Allah Tabarakallah dari Universitas Gadjah Mada. Tepuk tangannya dulu. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang utama, kita persilahkan dulu kepada kakak-kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa disebutkan nama, fakultas, dan jurusan yang diambil di Universitas Gadjah Mada, serta jalur masuk yang ditempuh. Mungkin dari kakaknya dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahma Mulyadi, biasa dipanggil Rahma dari program studi psikologi angkatan 25. Aku lewat jalur masuk SNBP. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Baik, halo semuanya. Kenalin, aku Fresa Anastasia. Aku dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian, dan aku masuk lewat jalur PBUB Mandiri. Masya Allah, salam kenal ya Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azizah Novi Abidin dan kalian bisa manggil aku Novi. Aku dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Masya Allah. Jalur masuk aku itu Utul Mandiri. Wah, Masya Allah. Betul guys. guys. Lanjut Mas, silakan. Perkenalkan, namaku Diara Putra Mahendra. Aku dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 25. Aku masuk GM melalui jalur SNBP. Terima kasih. Wih, SNBP. Sekali. Lanjut Mas, silakan. Halo semuanya, kenalin nama aku Nehan Persapurnomo, aku bisa dipanggil Nehan. Aku jurusan Teknik Elektro angkatan 2025 dan aku masuk UGM lewat jalur UMCBT atau Utul UGM. Ih, utuh lagi. Lanjut Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Aji Setia. Saya dari program studi Teknik Mesin angkatan 2023. Saya masuk UGM lewat jalur SNBP. Yeay, SNBP lagi. Yang biru-biru apa SNBP-nya? Kayaknya gitu deh. Lanjut Mas, silakan. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Hardika Ahmad Tegar Prakoso, bisa dipanggil Hardika, dari angkatan 2024 dari Fakultas Sekolah Vokasi, program studi dari Departemen Teknologi Bumian Sistem Informasi Geografis. Dulunya saya masuk di jalur tadi belum disebutkan ya, SNBT ya. SNBT. Masya Allah, Wah, sendiri. ada SNBT SNBT satu. sendiri. Masya Allah, ini kan dari jalur yang berbeda-beda. Jadi apa sih sebenarnya Mas, Mbak, yang mendasari sampean-sampean semuanya ini memilih Universitas Gadjah Mada sebagai tujuan hidup kayak gitu? Bisa dimulai dari Kakaknya. Mbaknya. Baik, mungkin banyak banget alasan aku kenapa masuk UGM, tapi mungkin karena dulu dari SD, SMP, SMA itu aku sekolahnya tuh di daerah Genteng, jadi aku ingin mencoba men-challenge diri aku untuk keluar dari zona nyaman, bisa dibilang gitu. Gimana caranya aku bisa beradaptasi ke lingkungan baru, pertemanan baru, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Masya Allah. Mau mencari zona baru, zona baru ya. Iya, betul banget. Jadi aku mencoba ingin mendewasakan diri aku Mendewasakan gitu. diri. Masya Allah, lanjut Mbak Fresa. Iya, baik. Kalau dari aku sendiri, alasan aku memilih Universitas Gadjah Mada karena dari awal aku tuh punya dream untuk masuk ke top 3 PTN yang ada di Indonesia. Masya Allah, Nah, terkabul ya Mbak. Alhamdulillahnya sekali, meskipun ya sempat terseok-seok di beberapa jalur karena perjalanan itu nggak pasti mulus ya teman-teman. Iya. Tapi alhamdulillahnya Universitas Gadjah Mada masih mau nerima aku nih untuk menjadi mahasiswanya Masih gitu. menerima cintanya Mbak Iya, Fresa ya. benar sekali. Dan di Universitas Gadjah Mada juga di sana aku lingkungannya sangat suportif teman-teman. Dan riset-risetnya terkait dengan alumni-alumninya juga sangat-sangat luar biasa gitu. Masya Allah, terbukti ya Mbak berarti ya. Iya, benar sekali. Lanjut Mbak, silakan.
Kalau dari aku sebenarnya simpel aja, karena aku tuh dulu waktu SMA masih ngeriset-riset tentang univ-univ gitu. Aku tuh mau univ yang kayak top 3 juga sama kayak Mbak Fresya ini. Aku mau top 3 tapi aku nggak mau jauh-jauh. Jadi kayaknya UGM cocok nih. Terus kayak aku juga ngelihat banyak hal dari UGM nih, dari apa namanya, pionirnya itu yang terkenal, terus Karung Goni itu, sebutan Karung Goni itu tuh hal sekecil itu tuh ngebuat aku kayaknya mau deh ini di UGM gitu. Itu yang buat aku kayaknya aku mau survive, aku mau berjuang nih untuk Universitas Gadjah Mada ini. Dan terkabul ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillah. Silakan Mas. Kalau aku sih karena UGM sangat keren UGM dan top PTN dah. UGM sangar. Sangar. Sesimpel itu SNBP lagi. Lanjut Mas. Mungkin kalau dari aku ya, karena UGM sendiri merupakan kampus top dan aku mungkin sebelumnya belum ada pikiran untuk masuk ke UGM. Mulai ada keinginan untuk masuk UGM tuh ketika kelas 12 mungkin. Itu ada kakak-kakak sosialisasi di kelas-kelas. Iya. Itu dan aku melihat mereka itu sosialisasi kayak kenalin UGM dan sebagainya, prestasi UGM dan lain-lain. Di bayangan aku, wah, mereka ini sangat keren banget gitu. Nah, sebenarnya juga kampus impianku kan adalah pokoknya. Iya, adalah pokoknya. Iya. Adalah pokoknya. Ya, bukan UGM lah pokoknya. Nah, tapi setelah lihat itu mungkin aku jadi pertimbangan nih buat wah ini kayaknya masuk UGM juga oke banget nih. Ternyata kampus top lebih top lagi nih, ternyata dari yang lain top nih ya. lagi, top-topan. Ya betul, top-topan Top-topan banget. nih. Nah, jadi ya mungkin ya akhirnya aku termotivasi buat masuk UGM. Dan aku juga jalur utul kan akhirnya. Sebelumnya untuk jalur SNBP dan SNBT aku sayangnya belum rezeki, benar. Nah, akhirnya ya aku mencoba cinta UGM lagi, mencoba cinta di UGM. Akhirnya ya UGM menerimaku gitu. UGM menerima. Benar. Kok bisa Mas Samin itu yakin pas waktu sosialisasi, kan banyak tuh Mas yang Benar. sosialisasi, kok yakin UGM, nggak bingung? Kalau untuk UGM sendiri mungkin pas sosialisasi itu lebih bagus dari kampus yang lain. Jadi Murup dewe. Nah. UGM menyala. benar. Jadi ya aku termotivasi sekali untuk masuk ke UGM gitu. UGM M-nya Jadi, menyala. sebenarnya ya Mas? cinta kedua sih sebenarnya. Cinta Tapi ternyata kedua. cinta pertama ditolak kan. Oh ya. Coba cinta terakhir, Benar, abadi. benar. Abadi, ya benar. Lanjut Mas, silakan. Kalau kenapa UGM? Itu awalnya karena terinspirasi dari orang tua sih. Karena kedua orang tuanya juga kuliah di Jogja waktu itu. Terus aku lihat di Jogja yang paling top tier-nya itu UGM. Gitu. UGM. Terus didukung lagi waktu SNBP, karena aku SNBP itu papaku nyaranin kayak nggak UGM aja gitu loh. Pertama awalnya itu ya kampus di Jawa Timur lah ada. Cuman waktu papa bilang kayak gitu, kok kayaknya hatiku lebih tenang ketika ngeiyain pilihannya papa gitu. Dan alhamdulillah itulah yang dipilih Tuhan ke aku gitu. Masya Allah. Pasti yang terbaik. Betul. Ikut ridho orang tua ya Mas iya, ya. betul. Betul. Lanjut Mas, silakan. Oke, mungkin kalau alasan kenapa saya memilih UGM sebenarnya itu kembali lagi dulu orang tua itu sangat membebaskan. Kalau kita kamu mau ambil di manapun, di universitas apapun itu terserah. Jadi kembali lagi ke pilihanmu selama kamu di situ tuh mantap. Nah, kebetulan pada waktu itu aku menganggap bahwa Jogja itu adalah kota yang menurutku paling nyaman di semua aspek, termasuk budaya, lingkungannya itu sangat ramah banget, nyaman, rukun, ayam, tentrem gitu. Jadi kalau misal di situ Jogja itu banget, ayam. iya gitu. Memang kalau kita lihat di Jogja itu dari lingkungannya ataupun orang-orangnya itu kita semacam kayak di lingkungan kerajaan. Karena di situ kan keraton, kesopanan, kesantunan, adab itu sangat diperhatikan. Dan juga mungkin UGM itu salah satu opsi karena saya menganggap di Jogja itu wah, universitas apa yang kira-kira di Jogja yang menurutku cocok gitu. Ya, aku bisa menganggap bahwa UGM itu ada satu prodi yang mungkin hanya di UGM yang ada, namanya Sistem Informasi Geografis. Sehingga aku tertarik di situ. Jadi mulai dari SNBP, SNBT itu pilihan cuma strict di UGM terus itu. Jadi nggak ada pilihan yang lain. Jadi UGM jadi satu-satunya opsi, dan kebetulan di SNBT akhirnya di ACC lah sama Tuhan. Pada waktu itu akhirnya diloloskan di SNBT Prodi Sistem Informasi Geografis. Juga kita sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman dari sama-sama Jawa ya. Walaupun banyak dari teman-teman yang dari luar kota, pada akhirnya mereka itu juga asik. Oh, orang Jawa itu ternyata asik,
Iya. tapi ya unik gitu. Iya. Nah, itu jadi catatannya orang Jawa itu. Ya itu aja sih dari saya mungkin. Kan UGM itu masuk ke univ paling top ya. Nah, untuk masuk ke Universitas Gadjah Mada itu bukan hal yang mudah pastinya. Pasti. Nah, persiapan apa saja sih yang kakak-kakak ini siapkan untuk mengikuti seleksi di Universitas Gadjah Mada? Mungkin dari kakaknya? Mungkin kalau dari aku, karena aku lolos jalur SNBP, tentunya dari nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6 tuh harus ditingkatkan gitu. Juga mulai cari-cari informasi tuh menurut aku jangan dari kelas 12 aja, tapi mungkin dari SMP bisa gitu. Jadinya nggak terlalu kaget gitu kalau udah mendekati pendaftaran. Terus juga belajar tentu aja. Terus juga jalur langit jangan sampai lupa. Jalur langit. Udah itu. Terima kasih. Lanjut ke Mbaknya. Baik ke aku, di sini aku ingin sharing terkait dengan jalur PBUB di UGM. Jadi teman-teman untuk mendaftar ke PBUB di UGM tentunya jalur rapor seperti yang dibilang oleh Kak Rahmat tadi, kita butuh buat belajar agar nilai rapor kita selalu cenderung naik setiap semesternya, itu pasti perlu. Dan selanjutnya jalur langit itu juga sangat diperlukan. Nah, di akhir itu teman-teman untuk ke jalur PBUB teman-teman perlu untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah. Dan yang sangat bersyukurnya dari Semansa sendiri itu sangat support. Jadi meskipun saya berjuang dari SNBP sampai mandiri, saya membutuhkan surat rekomendasi itu dari sekolah sangat available untuk dimintai surat-surat keterangan tersebut gitu. Sekolah support banget ya Mbak ya, Iya, bener keinginan sekali. siswa-siswanya gitu. Iya. Top pokoknya Semansa deh. Mungkin itu aja. Lanjut Mbak, silakan. Kalau aku sendiri tuh kan dari UTUL ya. Iya. Waktu itu aku tuh emang udah punya kayak goals dari SMBP dan SMBT, dan naasnya aku nggak keterima kan di situ. Dan aku tuh sebenarnya nyoba-nyoba mandiri tuh cuman di UGM aja, karena waktu itu aku nggak tahu seretnya tuh kayak di UGM aja. Waktu itu pun hal yang aku lakukan karena waktu itu aku juga udah hopeless, aku udah stres banget, aku banyak nggak keterima di sana. Tapi untungnya aku punya circle yang support. Waktu di SMA itu aku punya circle yang support, mereka tuh kayak bantu aku untuk belajar. Kayak waktu jam kos itu tuh kita manfaatin waktu untuk belajar. Sebenarnya nggak banyak-banyak, dan itu pun belajarnya yang kayak bukan mandiri-mandiri tapi bareng, tapi kita tuh yang kayak kita ngerjain soal bareng gitu. Terus nanti ada sesi yang dikoreksi. Jadi kan pasti masing-masing punya jawaban beserta alasannya kan. Jadi kita tuh bisa saling tukar pemahaman. Dan waktu itu juga selain itu aku juga bimbel, dan itu juga cukup membantu karena bimbel itu menurutku banyak materi-materi yang aku nggak tahu di sekolah. Jadi kayak aku bisa nambah materi itu. Terus kayak ya berdoa itu pasti. Berdoa itu kita sendiri berdoa, dan kita juga pastikan meminta restu ke orang tua, ke saudara kita tuh pasti nggak bisa kalau kita sendiri. Kita tuh perlu untuk support system tadi, dan itu menurut aku yang paling buat aku semangat support system tadi sih. Iya, Masya Allah. Support system penting. Penting. Jalur langit penting juga. Penting juga. Jalur darat macet, jalur langit. Jalur langit. Harus seimbang semuanya itu. Silakan Mas. Kalau dari aku sih, karena aku SNBP ya, jadi persiapannya lebih ke ningkatin nilai aja sih, itu sama jalur langit tadi. Jalur langit. Kok simple ya? Banget ya, jadinya Ada. masih Kok simple ya? Mungkin kalau dari aku kan sama kayak Mbak Novi tadi, aku lolos jalur UMCBT atau UTUL. Jadi mungkin persiapannya juga karena di UTUL itu mata uji tesnya itu kayak pelajaran di sekolahan. Jadi kita perlu kayak ngulang materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Kita ngulang belajar materi dari mungkin di aku materi fisika dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan itu mungkin belajar setelah aku belum rezeki di SNBT tadi. Nah, itu waktunya cuma menurutku cuma sebulan, dan itu aku cuma bisa belajar untuk review materi aja, cuma latihan-latihan soal, dan alhamdulillahnya
di UTUL itu aku diterima di UGM. Alhamdulillah. Rezekinya Ya UGM dan nerima cintanya Mas Nehan pokoknya mah. Alhamdulillah. Lanjut Mas, silakan. Kalau bicara soal proses ya, apalagi memperjuangkan yang top lah. Nah, Iya, itu top lah pokoknya. dari awal. Karena aku SNBP, otomatis concernku itu di rapor kan. Waktu itu memang masih dibikin yang IPA 1 sampai IPA 8 kayak gitu. Iya. Dulu juga aku mulainya tuh nggak dari atas IPA yang atas, mulai dari yang bawah. Iya nggak bawah banget lah, tengah-tengah lah. Nah, dari situ tuh aku merjuangin rapotku dengan cara ada salah satu bimbingan belajar di ya daerah Genteng lah ya. Ya, sini aja lah daerah pokoknya. sini, ya. Dulu itu kan juga 2020 waktu aku masuk itu kan COVID. Nah, itu aku memanfaatkan momentum di situ. Karena partnerku waktu belajar itu juga asik anaknya, jadi aku enjoy belajarnya gitu. Dulu mulai dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Pernah dulu. Mulai dari jam 9 Iya, betul. malam sampai Heeh. 9 pagi. Kelas 10 itu pernah, cuman intensnya yang kayak gitu itu kelas 12 gitu. Udah tahu kalau di depan itu ada medan perang, nah itu di mana kita itu harus ready to battle gitu. Kalau aku gitu. Ya, next. Lalu udah merinding dong kayaknya. Lanjut Mas, silakan. Oke. Kalau kita bicara masalah persiapan ya, persiapan untuk SNBT, sebelumnya itu pernah untuk mengalami itu gagal di fase SNBP dulu. Dulu memang nembak di satu pilihan aja, ya emang sok kendel ya dulu ya, sok berani gitu. Yakin Mas itu namanya Mas? Terlalu yakin, cuman ya nggak apa-apa. SNBP waktu itu memang nembak di satu pilihan di UGM, tapi ternyata ya gagal. Belum rezeki. Dapat merah ya waktu itu pas puasa-puasa itu. Cuman dari bapak ibu nggak yang gimana, justru malah nggak apa-apa nih, masih ada jalur yang lain nih, kowe pasti iso. Nah itu justru malah itu semakin membakar aku pas waktu bener-bener lagi fase, sebenarnya bukan sedih, tetapi lebih ke semakin tergugah lagi untuk mencoba lagi, karena pilihan itu masih banyak, masih ada proses yang lebih dari itu. Dan juga mungkin SNBT waktu itu ya mulai mungkin sebelumnya itu udah langganan di satu bimbingan belajar di Genteng. Di Genteng. Justru bimbingan belajar ini juga setiap kali aku datang itu mengingatkan, karena di plangnya itu ada tulisan Yogyakarta itu. Wah, itu kadang-kadang itu bikin aku semangat gitu. Nah, di situ di Jogja. Nah, itu mungkin menjadi satu hal kira-kira wah di sini kira-kira aku harus benar-benar fokus, nggak ada hal lain yang mungkin menghalangi diriku, karena ini memang benar-benar fokus dari dalam diriku, karena SNBP udah gagal kan pada waktu itu, sehingga ya salah satu pilihan kalau bisa SNBP itu menjadi pilihan terakhirku, jangan ada pilihan lagi untuk aku proses lagi, jadi harus mandek di SNBT, memang target waktu itu seperti itu. Dan ya alhamdulillah di situ mulai bener-bener intensitas belajar itu meningkat itu setelah ketolak SNBP, jujur. Dari situ Itu SNBP. langsung kayak kebus gitu. Oh, boostingnya tuh sampai kepingin di luar angkasa gitu. Itu saking semangatnya, saking kepinginnya itu, dan ya gak pengen lagi mengecewakan orang tua. Juga ya intinya harus bisa. Pada akhirnya ya alhamdulillah kembali lagi ACC Tuhan. Asisi Tuhan. Saking kepinginnya sama Jogja ya Mas ya? Nah itu Sampai sekarang vape-nya Jogja banget. barangkali ya. Aku yang nggak sadar sebenarnya. Ya seperti itu mungkin Kayak dari gitu. saya. Penasaran nih sebenarnya. Saya nih sebenarnya penasaran gimana sih reaksinya kakak-kakak itu pas tahu keterima UGM. UGM nih nerima aku kayak gitu. Dari mbaknya yang sangat lemah lembut itu. Sungkan nggak ngomongin. Kenapa? Karena aku tadi jalur SNBP kan pertama one shot gitu ya. One shot. Seneng, tapi di lain sisi itu kayak, oh aku udah nggak belajar SNBT lagi nih gitu. Kayak, aduh besoknya setelah pembukaan pengumuman itu kayak, ini aku udah nggak belajar nih beneran, aku udah keterima nih gitu. Seneng banget, terus reaksi orang tua tuh kayak makasih ya kayak gitu-gitu. Aku juga makasih sama orang tua aku karena selalu support aku gitu sih. Seneng. Masya Allah kan. Semoga guys besok. Amin ya Allah. Kalau dari aku sendiri, karena di Mandiri ya itu cukup terakhir sekali, dan sebelum UGM menerima itu ada beberapa pengumuman dari kampus lain. Di situ aku agak bimbang,
aduh mau ambil yang mana ini gitu. Malah menjadi pilihan tersendiri gitu ya. Iya. Tapi waktu pengumuman jujur sangat shock, kaget teman-teman karena nggak nyangka PBUB kok bisa lolos. Ayah aku diterima UGM gitu. Bener-bener banget shock ya, Mbak, banget ya. sih di rumah itu, satu rumah, sampai ya Allah ternyata perjuangannya cukup sampai di sini. Enggak dong. Enggak lah. Baru gerbangnya. Iya baru benar, buka baru gerbangnya. di attend, bener. Di satu sisi cukup seneng banget, terus di sisi lain juga takut kenapa, karena pastinya nanti pasti ada tantangan juga di depan, tapi itu harus selalu kita coba gitu teman-teman, karena kalau kita nggak mencoba kita nggak akan pernah tahu apa resultnya di depan gitu. Iya, benar banget. Lanjut, Mbak, silakan. Kalau dari aku sendiri sebenarnya waktu itu kan kayak aku udah banyak ketawa juga. Terus waktu itu juga aku bangun tidur. Terus aku langsung buka nih. Terus kan itu langsung aku sebenarnya nggak yang kagetnya teriak. Aku langsung bilang aja ke mamaku kayak, "Ma, aku keterima." Terus kayak, "Oh, iya ta. Iya." Gitu. Oh iya lah. Iya, terus karena itu kayak aku nggak mungkin itu masih nggak ini. Terus waktu itu aku screenshot, aku kirim ke circleku karena waktu itu yang paling terakhir belum keterima tuh aku di circleku. Udah itu sorenya aku bilang, paginya kita foto booth itu, langsung bikin JJ itu. Iya. Jangan lupa JJ. Jangan lupa JJ. Pokoknya kalau keterima langsung JJPTN ya, Mbak. Jadi menurutku kayak kalian yang kayak udahlah nggak mau ngincer yang top-top, kalian tuh masa nggak mau JJ yang top-top itu gitu loh. Kalian masa nggak mau JJ pakai goni ini gitu. Goni, pakai karung goni. Kadang goni ya. Jadi kalau Anes review yang pertama kali tuh jujur masih biasa aja sih, karena waktu itu juga di circleku ada yang lain tuh kayak udahlah pasti bisa gitu. Jadi akhirnya aku ke mindset bisa itu gitu. Gitu sih menurut aku. Reaksinya cukup santai ya, Mbak. Iya. Iya. Lanjut, Mas, silakan. Simpel banget ini pasti. Bestseller ini. Kalau aku sih karena SNBP ya, jadi yang pertama kaget. Oh, kaget. Karena pertama kan, Kaget. jalur pertama. Kedua senang. Ya, terus Ketiga akhirnya bisa santai. akhirnya bisa Sekarang kita liburan 5 bulan ya. nganggur 5 bulan. Enaknya SNBP itu. Kok gitu ya Kak ya? Agak ini loh. Mungkin dari aku kan jalur utul ya, dan fun fact kalau mandiri utul itu mandiri paling terakhir di antara univ-univ lain. Dan jadi perjuanganku mungkin mulai dari SNBP lah ya. Nah, untuk SNBP sendiri akan pilihan tunggal di kampus adalah pokoknya. Adalah pokoknya. Apa sih Dan- kampus adalah Enggak pokoknya ini? semua penonton harus tahu ya, Mas ya. Dan ternyata ya itu tadi belum rezeki. Dan sebenarnya aku dari awal kelas 12 itu udah nyiapin buat ikutin UTBK, belajar materi-materi UTBK. Jadi untuk SNBP ketolak saya juga kayak udahlah, kayak ya udah, emang aku juga nggak berharap apapun. Nah ternyata ketika pengumuman SNBT sayangnya belum rezeki juga. Akhirnya dari situ aku mulai kayak apa aku udah ya ngejar si ini. Dari itu. Itulah pokoknya. Ya situ. Adalah Patah pokoknya. hati guys. Ya, akhirnya aku pernah jatuh cinta sama UGM kan pas itu. Waktu Itu sosialisasi. ya bener, akhirnya apa aku nyoba UGM aja ya. Nah tapi sebelum aku nyoba utul kan ada mandiri lainnya kan, aku udah cobain di kampus-kampus pilihanku yang di SNBT itu. Nah ternyata masih belum rezeki juga, akhirnya ya opsi terakhir pilihannya UGM, akhirnya ikut utul. Jadi kalau nggak ikut ya udah mau nggak mau gap year gitu. Ternyata alhamdulillahnya masih diterima cintaku sama UGM. Walaupun cinta terakhir ya, Mas ya, last Bener. choice tengah diterima loh. Bener, dan pas waktu buka justru kayak kaget, waktu shock dulu lah, kayak nggak nyangka, aku udah kayak expect bakal ini ketolak gitu loh. Nah ternyata biru, akhirnya selamat gitu. Nah aku langsung kaget, aku langsung nangis di situ. Teriak nggak, Mas? Pastinya teriak, kaget-kagetan dia bener. Aku langsung meluk bapak ibu semuanya, adekku juga. Akhirnya lolos UGM, alhamdulillah, bersyukur lah. Masya Allah. Trending lagi kan. Lanjut, Mas, silakan. Rasanya ya ketika keterima ke UGM itu semua orang pasti bilang kayak, ah ini beneran gitu loh. Nah awal-awal itu kan aku kan SNBP ya. Iya. Jadi waktu itu tuh aku buka di kafe
di daerah Genteng sini sama temanku gitu kan. Kita sama-sama pejuang SNBP. Ya yang partnerku belajar itu tadi. Waktu dia buka itu merah punya dia. Aku mikir, aduh, ya apa iki kan. Terus aku bilang, wes punya aku gak ada buka sekarang, nanti aja di rumah. Terus dibukain sama temennya ini partnerku kan. Dibukain, weh Ci, lolos weh. Lolos. Engko tak sholat sik ta. Soalnya enggak tenang posisi di situ kan. Sholat habis itu sholat kok kayak iya firasatku. Terus juga tanda-tandanya keterima waktu itu tuh FYP TikTokku itu Jogja semua. Kayak Pengen lagi masa sendiri. enggak tahu tiba-tiba aja muncul. lagi. Tiba-tiba muncul kayak tiket kereta Jogja sini-sini kayak gitu. Udah tiket kereta. Kok bisa gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku kan belum percaya kan. Habis itu aku nenangin temanku yang ketolak itu dulu terus ke bawah. Ada beberapa temanku itu aku nggak tahu mereka kok tahu aku ada di situ. Itu bilang, "Weh, karung goni." Oh iya tah tadi. Saya tahu. Piye kowe ngeceknya dari mana gitu kan. Terus saya, "Loh iki lho, kan awakmu dhewe sing ngomong." Oh iya deh, lupa kan. Terus karena aku tuh nggak berani tuh kalau lihat sesuatu yang mengecewakan hati ya. Apalagi planning gue tuh dari awal itu banyak banget, mulai dari plan A sampai F gitu loh. Pokoknya gimana caranya aku tuh bisa kuliah, apapun caranya, dimanapun tempatnya, ilmu itu prioritas gitu. Nah, yang bikin aku percaya itu ketika aku pulang ke rumah itu sepi. Tiba-tiba waktu di garasi, mama papa itu meluk dari belakang. Ya Allah, di situ lah aku baru percaya kayak, iki tenan UGM mah, iki tenan UGM pak, tenan iki lho, oh iya bener berarti curhatanku malam-malam sama Tuhan itu cukup menenangkan hati ya. Iya benar. Terus ya, sampai sehari itu aku juga iki tenan UGM aku besok kuliahnya gitu. Salat kan kadang astagfirullah. Nah, itu. UGM Benar. Mas ya. Betul ya itu short storyku gitu. Oke. Sananya naik kereta apa naik apa? Naik kereta. Waktu itu diantar sama mama papa karena pertama kali kan. Terus juga banyak saudara kan ya di sana, sisan Pulkam kan. Ya itulah. Masya Allah. Membanggakan. Ini masnya? Kalau reaksi itu aku agak rada-rada bingung. Sebenarnya reaksi itu waktu itu aku sedih apa lucu apa nangis, aku agak bingung sebenarnya. Sampai sekarang pun masih belum terjawab itu. Jadi sedikit bercerita juga pada waktu ketolak SNBP itu bener-bener jujur waktu itu reaksinya itu biasa aja, cuman kaget. Ya udah gitu, udah. Yang bapak ibu juga nggak apa-apa, santai aja. Ya santai akhirnya. Cuman ya tetap semangat, tetap belajar setelah itu. Tapi pas waktu mulai pengumuman SNBT itu, kalau nggak salah pengumuman SNBT itu barengan sama UGM CBT pada waktu zamanku. Itu kebetulan aku juga nyoba di maksudnya ujian mandiri UGM, UTUL. Itu aku dapat sesi siang waktu itu sampai sore. Pengumuman sebenarnya jam 3. Aku tes itu terakhir jam 4. Ibaratnya ketika pas waktu di kelas, itu pengumuman udah ada. Jadi aku mencoba fokus dari situ, gak apa, ini sementing yang tak hadapi sekarang ini hasil perkara nanti. Nah setelah itu kebetulan sama ibuku juga di Jogja, itu pas di penginapan habis maghrib kalau nggak salah itu makan dulu, habis sholat isya baru buka. Jujur waktu itu nggak berani buka aku, jadi yang buka itu langsung dari ibuku langsung. Jadi ibuku tak kasih gini ya Bu ya, iki wis tak inputkan pinku, tak inputkan, tanggalnya wis tak inputkan, sampean garek klik, engko deloken, engko lek biru, sampean kok ngomong alhamdulillah, engko lek misal merah, enak tulisan mohon maaf, semangat, nah berubah semangat, ya wis masya Allah nggak apa-apa. Akhirnya terjadi juga, udah tak inputkan, ibu udah di depan laptop, udah siap ngeklik, aku menghadap ke belakang gitu. Menunggu, ibuku berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim. Baru diklik, awalnya kok nggak ada respon ini. Ditunggu.
nangis waktu itu, langsung nangis. Jadi yang respon pertama itu yang bener-bener kaget itu ibuku. Nangis, waduh, nangisnya ini nangis gagal apa nangis berhasil. Masih bingung. Jadi masih menafsirkan terus aku waktu itu. Jadi alhamdulillah, wah alhamdulillah, oke. Masih bingung tapi pilihan yang mana dulu ini yang lolos. Nah itu baru langsung tak samperin, oh oke, alhamdulillah. Kembali lagi aku juga nggak yang terlalu excited gimana itu. Tapi lihat ibuku nangis, ya mencoba ngimbangi lah. Nangis lagi. Ya jujur waktu itu. Ya kalau dibilang bangga, seneng pasti karena orang tua pas waktu itu bener-bener kayak yang bingung itu ya orang tua karena lihat teman-temanku udah pada kuliah, keterima SNBP, SNBT. Ya dari aku sendiri masih belum keterima SNBP, dari aku sendiri belum ada univ yang nyantol waktu itu. Jadi hari itu hari-hari yang paling membuatku bahagia karena orang tua aku bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu aja sih ya. Sekali kakak ini semuanya. Nah, wah, mungkin aku pengen tahu nih, ada pesan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman, khususnya kelas 12 yang lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk masuk ke univ impiannya. Mungkin kakak-kakak bisa sampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya. Mungkin dari kakak. Untuk teman-teman kelas 12 saat ini mungkin usahanya tinggal berapa bulan lagi nih? SNB bentar lagi, Februari insya Allah. Mungkin karena waktunya udah terbatas, bisa dibilang gitu. Jadi menurut aku jalur langitnya mungkin lebih konsistenin lagi. Terus juga apapun pilihan kalian, semoga itu beneran dari hati kalian, sesuai dengan passion kalian. Karena seperti yang kita tahu, kuliah itu privilege, apalagi bisa kuliah di jurusan yang kalian mau. Jadi kalau ngejalannya meskipun secapek apapun, kalian tetap enjoy selama proses itu juga. Ini ada quotes dari pionir nih. Apa nih? Pionir. Kalau mimpinya besar, usahanya juga harus besar. Gitu sih. Oke, halo teman-teman kelas 12 semuanya. Halo Kak. Pesan dari aku, semangat terus. Jangan pernah lelah untuk mencoba apapun itu. Kalau ada peluang, dicoba, semuanya dicoba. Jangan lupa jalur langitnya di-up lagi. Dan yang terakhir, semua perjuangan pasti bikin kita nangis. Tapi endingnya pasti sangat manis gitu teman-teman. Terima kasih kata-kata hari ini. Quote of the day. Iya. Lanjut Nak, silakan. Kalau dari aku ya, kayak sekalian semangat terus karena finish itu kayak tinggal di depan mata. Kalian jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri. Kalian jangan kok aku kurang apa ya. Kalian kayak gimana ya? Kalian harus optimis gitu. Karena ini tuh kayak tinggal dikit banget. Kalian udah tinggal finish nih. Kalian udah mulai dari kelas 10. Ini udah akhirnya kalian. Terus kayak kalau semisal mau coba-coba belajar, kalau mau belajar gitu, kalian tuh kayak jangan mencoba semua hal, apa ya namanya, kan karena ini udah mepet banget. Menurut aku, kalian fokusin aja apa yang udah kalian pelajarin, kalian dalami. Kalau kalian udah merasa itu bisa jadi pondasi kalian, baru kalian move ke yang lain. Kayak kalian tuh jangan bimbang gitu. Ini bukan waktunya kalian untuk bimbang, karena ini kalian udah kelas 12 di penghujung. Terus kayak kalian juga jangan dengerin omongan orang lain yang jelek-jeleknya. Terus kayak SNBP juga ini, kan ini tuh nanti kayak di plotting juga, bukan di plotting, apa sih, kayak kita ngisi data gitu kan, setiap orang kalian mau ke univ mana, mau ke ini mana. Kalian tuh juga jangan jahat gitu loh guys. Kalau kalian udah milih itu, kalian itu harus bertanggung jawabkan itu. Jangan waktu itu udah mulai terus kalian pilih yang lain, jadinya yang harusnya jurusan yang kalian pilih kedua ini itu milik orang lain, karena kalian serobot gitu aja waktu kalian pilih, itu jadi bukan gimana ya guys, itu kayak jahat gitu loh menurut aku. Dari nikung ya, nikung itu. SNBP ini sih menurut aku pertemanannya ini agak, jadi kalian harus jujur ya guys, atau SNBP. Kalau SNBT kalau udah waktu paginya kalian SNBT atau siangnya kalian SNBT, kalian tuh juga siapkan ruang di hati kalian untuk tenang. Kayak kalian jangan udah di ruangan nih kalian masih itu rumusnya ini kayak itu, udah kalian tenang dulu, kalian tarik nafas dulu.
karena tenang itu penting. Nanti kalian ngeblank waktu ngerjain soal kan juga nggak lucu ya. Terus jangan ngantuk juga waktu di SNBT karena itu kan kayak ber-AC dingin terus lama banget. Jadi kalian jangan ngantuk. Terus seumpama nih kalian gagal kayak aku di SNBT, dunia tuh nggak akan runtuh gitu loh guys. Kalian tuh harus cari peluang di mana. Kalian tuh jangan stuck. Kalian tuh harus cari. Kalian kalau punya kakel yang kalian kira, kalian tanya. Kalian lihat IG kalian, jangan IG tuh harus kalian manfaatin karena di situ banyak hal-hal yang bisa kalian cari tentang info-info univ lain. Jadi siapa tahu kalian bisa masuk ke UGM juga, amin. Dari info-info yang di Instagram itu. Jadi pokoknya kalian tuh sekarang itu masih mencari gitu loh guys. Terus jangan yang kayak bimbang aja, yang pusing aja, udah kalian bikin make it simple. Ini udah di tahap akhir, aku harus bisa gitu. Buat aku gitu. Terima kasih. Silakan. Kalau dari aku sih ya Simple ini pasti. yang pasti semangat terus dan apapun impian kalian kejarlah. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kejar terus sampai dapat. Kejar terus pokoknya. Peluang nggak pernah nol kan? Ya. Oh iya. Peluang nggak pernah nol. Ya. Pasti ada. Mungkin kalau pesan dari aku untuk adik-adik kelas 12, jangan patah semangat untuk ngejar PTN impian kalian. Kalian kan sudah kelas 12 ya. Jadi Iya. kalian kelas harus 12. tahu prioritas mana yang kalian utamakan. Dan juga misal kalian udah nyoba SNBP entah ataupun SNBT, kalian jangan, kalau misal belum rezeki, kalian jangan patah semangat dulu karena ada mandiri juga. Dan juga mungkin ditambahin lagi jam belajarnya, dikurangin porsi mainnya. Dan karena rezeki itu udah ada porsinya kok. Jadi misal kalian udah sampai mati-matian ngejar SNBP, SNBT atau mandiri tetap belum rezeki, tenang aja, masih ada tahun depan kok. Jadi jangan takut. Jadi untuk adik-adik kelas 12 jangan takut untuk gap year teman-teman. Karena kalian tuh masih usia muda gitu loh. Kan masih 18 19 ya. Iya. Jadi nggak usah takut untuk gap year. Jadi kejarlah prodi-prodi yang kalian inginkan. Jangan ngejar yang penting PTN top, jangan. Nanti kalau prodinya nggak sesuai kan, kalian juga kedepannya bakal yang susah ya. Usahain ya jurusan yang kalian inginkan di PTN yang kalian impikan gitu. Jadi ya mungkin pesan dari aku kayak ada suatu pepatah Jawa nih. Apa itu Mas? Yang bunyinya gini, sopo tekun golek teken bakal tekan gitu. Jogja lagi. Jogja lagi. Jadi itu sesuai sama aku sendiri juga sih. Aku nyoba berkali-kali di SNBP, SNBT, nggak keterima. Aku coba berkali-kali. Alhamdulillahnya opsi terakhir, pilihan terakhir di UGM ini. Masya Allah, alhamdulillah diterima cintanya. sama Alhamdulillah. UGM. Silakan Mas. Quotes untuk anak kelas 12. Jangan pernah merencanakan hidupmu itu di satu jalan. Bikin sebanyak mungkin plan agar kalau ada kegagalan itu kalian nggak ngeblank. Terus make a choice, don't look back. Kata Han. Siapa lagi ya? Semua perjuangan itu pasti susah. Untuk ke bulan aja kamu harus menciptakan sebuah roket gitu loh. Padahal banyak orang yang bilang dunia itu ya cuman gitu-gitu aja, itu jangan percaya. Hidupmu sama hidup orang lain itu memiliki jalur dan proses yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama. Jangan takut gagal, terus semangat, karena di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Oke. Terima kasih Mas. Silakan lanjut. Agak serius sedikit nggak apa-apa ya? Ya boleh diizinkan. Untuk adik-adikku semua kelas 12 yang habis ini berjuang di jalan Allah, saya selalu teringat dengan kata-kata bapak saya sendiri, mengatakan kalau Le, ojo sampai kowe iki kesandung dalan alus. Jangan sampai kamu itu tersandung di jalan yang halus. Artinya kalau kamu itu terfasilitasi di
diberikan bimbel oleh orang tua, diberikan fasilitas apapun yang kamu itu bisa belajar, bisa memaksimalkan persiapanmu. Jangan kamu yang menggagalkan usahamu sendiri. Jangan kamu yang menggagalkan mimpimu sendiri. Karena ya aneh kalau orang tersandung di jalan yang halus itu kan artinya aneh. Iya. Kecuali jalannya berlubang, kamu tersandung itu wajar. Iya. Jalan halus kok sandung, aneh. Sama intinya sama ini ada pepatah Yunani itu mengatakan dum spiro spero. Nah, satu catatan ini. Selama kamu masih bernafas, artinya kamu masih ada harapan. Itu. Iya, Oke. Masya Allah. Mungkin itu aja ya. Mohon maaf ya, izin ya. Iya, boleh. Masya Allah, merinding. Mesti denger kayak gini merinding, apalagi sebagai kelas 12 ini ya. Terima kasih banyak ya mbak-mbak, mas-mas atas motivasinya, ceritanya, pengalamannya untuk mengejar PTN top inilah pokoknya. Langsung saja kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode 1IK Podcast selanjutnya. Dan seperti biasa, satu suara, satu semangat, satu 1IK. Dadah!